Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10.2, saya Aulia Putri Maharani. Saya Sabrina Dumesya. Saya Heru Prasetya. Saya Hasbin Jadika Asmarani. Saya Yosir Bansa. Hari ini kita akan melakukan wawancara kepada seorang pekerja penyeberang jalan di suatu desa kandat. Setelah ini kami akan menuju tempat narasumber bekerja. Saat ini kami sudah bersama narasumber. Monggo Bapak. Perkenalkan, namaku Pak Peri Sugiawan, panggilannya Pak Peri. Tempat tinggal kami di tempat pelosok Klaten. Seperti itu. Baiklah, saat ini kami akan menanyakan pertanyaan kepada Bapak Ferry. Jadi Bapak Ferry ini adalah seorang penyeberang jalan di sebuah desa kandat. Untuk profesi Bapak berapa lama sih menjadi penyeberang jalan? Ya belum lama sih, baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Oh, Ya. 6 tahun lama. 6 tahun. Untuk penyeberang jalan itu apakah ada atasannya atau ke itu? Enggak ada. Ini kan hanya inisiatif Inisiatif pribadi. sendiri. Ya, motivasi saya tuh membantu pengguna jalan. Oke. Gitu aja. Kenapa memilih untuk penyeberang jalan di desa kandat, kan rumahnya jauh di pelosok Klaten gitu? Ya sepanjang nggak ada aturan yang mengatur. Kok kayak Pak Jokowi ya? Masya Allah. Lah iya. Waduh. Masih saudara saya lah. Iya. Pernah punya pengalaman yang menyedihkan atau menyenangkan enggak selama menjadi penyeberang jalan? Kalau pengalaman banyak yang menyedihkannya daripada senangnya ya. Menyedihkannya itu sangat luar biasa. Makanya ini sekalian ini aku ikutan ngomong gitu. Orang tuh lebih baik apa ya? Bisa membantu secara tenaga, terus yang dibantu ya nggak bisa apa-apa, cukup bilang terima kasih, bayarnya selesai. Ya toh? Ya saling membutuhkan kan namanya orang. Jadi dukanya ya memang di situ itu sedihnya. Kalau senangnya ya tentu kadang-kadang kita dikasih makan sama orang. Ngopi mungkin nggak bayar ini sama ibu gratis ya Bu ya. Ibu kan nyalek kemarin nggak jadi. Waduh, lah iya. Seperti itu ya. Ya terus terang ya, pikir-pikir lah, seneng, suka duka itu imbang sebetulnya. Itu aja. Selama jadi penyeberang jalan tuh tantangannya apa sih? Tantangannya terkadang ada orang yang suka nyerobot. Penyerobot. Iya, seharusnya kalau sudah di stop ya berhenti. Ya seperti halnya kita di perapatan lampu merah ya. Kalau nyala merah kan nggak boleh jalan. Tapi kalau jalan ya konsekuensinya ya rumah sakit. Seperti itu. Atau mungkin pernah hampir ketap orang gitu? Pernah. Itu hampir setiap saya tampil di situ hampir. Per detik itu musuh saya. Iya, resikonya seperti itu. Untuk jadi penyeberang jalan itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam kerjanya? Saya kebetulan tidak terikat dengan waktu, Iya. dengan instansi, dengan lembaga manapun ya. Jadi saya tampil tuh sesuka kita. Tapi tentu saya harus punya ending. Jam 8 saya sudah masuk di situ. Ya, jam 10 turun, jam setengah 11, jam 11 naik, jam 1 tadi turun lagi ya. Nanti naiknya lagi jam 3. Jam 3 sampai Iya. jam sore, Sampai jam maghrib kalau waktu. maghrib. Iya. Setiap harinya memang seperti itu. Makanya tempo hari sampai nanya seperti itu, jam kerja saya mohon maaf saya nggak bisa diganggu. Masalahnya jam istirahatku sudah selesai, saya harus kerja. Biasanya satu hari itu ada yang kan biasanya ada yang ngasih uang itu. Biasanya dapat berapa satu hari itu?
Ya, saya motivasi saya sebetulnya bukan uang sih. Intinya tuh hanya ingin membantu pengguna jalan khususnya ya. Saya kan orangnya apa ya, nggak bisa membantu secara materi. Tapi adapun orang itu ngasih sama kita orang, itu nggak ada aturan main. Sesuka kalian. Ya sudah saya singgung dari awal, cukup bayar terima kasih selesai. Ya toh. Kalau orang ngasih nggak ngasih itu soal lain, kan urusan individu ya. Makanya kalau kita bicara boleh ngomong gitu, kalau kita mau ngasih kayak posisi kayak kita ya, niatin aja ngamal, sedekah. Meskipun aku sudah membantu sampean, tak sedekah kalau bapak yang itu. Lempar aja nggak masalah. Saya tuh bukan berarti merasa nggak disopanin orang, nggak. Ini semata-mata demi apa ya, lalu lintasnya tuh lancar. Kalau berhenti ngasih kita, nanti di belakang nyodok gimana? Kan repot juga. Boleh selamat, ternyata nggak selamat toh. Makanya kalau ngasih ya suruh lempar semua, rata-rata seperti itu. Iya, kayak orang nyawer lah, kan artis. Iya. jangan tertawa di empat ya, nggak boleh. Terus sebelumnya sebelum jadi penyeberang jalan apa punya pekerjaan lain gitu? Ya tentu ada. Saya kan sebelum berumah ya, tentu saya punya profesi yang menjanjikan waktu itu. Tapi kan katanya roda berputar ya. Siapapun orangnya mungkin nggak punya cita-cita profesi pada hari ini yang aku lakuin ya. Tapi ini karena suatu kebutuhan yang nggak ada pilihan. Iya toh. Jadi gunung disiguri apa dilompati kan seperti itu ya. Karena suatu kebutuhan gitu. Tapi ya dulunya sih bukan seperti ini. Ini hanyalah suatu karena tuntutan profesi. Iya. Seperti itu. Iya. Sebari guyon biar nggak tegang kita ya. Ini kan acaranya talk show. Acaranya live ya. Live dipantau langsung dari matahari mak. Iya. Perwakilan Pak Jokowi. Seperti itu. Iya. Dulu saya jubirnya loh. Widih. Iya. Selama menjadi penyeberang jalan, apakah ada orang lain yang ingin menggantikan sebagai itu? Yo, posisi gitu ya Iya, maksudnya. posisi. Iya, ya contohnya mungkin sampai nemuin bukan aku orangnya ya. Itu salah satu contohnya. Tapi bagaimanapun juga saya tetap ambil alih tempat usaha kita. Nah, saya dari dulu saya tuh orang pertama yang buka di sini. Bapak yang kemarin tuh dimulai pada hari Idul Fitri kemarin. Kebetulan kan saya peraih tuh hari hanya itu. Terus bapaknya itu masuk. Saya juga nggak tahu orang mana, dari mana, nggak tahu. Nggak berani ngomong sama saya. Tapi begitu aku ada di situ ya dia mundur. Gitu. Terus dari pihak keluarga, kalau bapak keluarga tahu bapak bekerja sebagai penyeberang jalan, apakah keluarga mendukung atau ada yang membenci? Ya, kalau keluarga tentu ya memberi support sepanjang itu masih baik, masih punya penghasilan tentunya halal ya. Itu mendukung. Saya tuh enggak munafik ya. Saya harus bicara gengsi. Poinnya di sini saya kadang dapat duit, dapat pahala, selesai. Itu aja. Kalau kita bicara gengsi ya nanti masuknya terlalu besi, biasanya kan seperti itu. Ya toh, punya uang banyak tapi hasilnya enggak halal kan repot. Ya toh. Pakai rompi oren nah, mendingan pakai kita rompi hijau ya. Lah iya. Terus selama menyeberang jalan itu apakah bapak pernah dicaci-caci oleh orang gitu? Oh banyak. Orang gitu? Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang saya ada di situ tuh ada. Kan namanya orang ya, kebutuhan orang itu tidak sama. Ada yang maunya buru-buru, taunya di stop, ya toh. Mesti kan selepas saya buka jalan itu masih misuh biasa. Ya kata-kata kasar Ya, seperti kasar itu gitu. ya ciri khasnya orang Kediri ya cutel lah gitu lah. bukan sutil loh ya. Iya, seperti itu ya. Sampai fokus dengan yang ini no, jangan yang ini. Pertanyaan terakhir Pak Ferry, apakah bapak menikmati dengan pekerjaan ini dan berapa lama sampai mau pensiun gitu? Apakah ada pikiran untuk Iya. pensiun? Yang pertama sih tentu saya sangat menikmati banget ya. Apapun pekerjaan kita, profesi kita itu harus kita tekuni, harus kita senengi suatu pekerjaan. Kalau nggak disenengi, nanti klimaknya nggak bagus. Masalahnya kita kan tentu punya klimak akhirnya, motivasinya kita apa, pekerjaan seperti ini nanti penghasilan seperti apa, mau dibuat apa, gitu. Terus
intinya saya tuh nggak ada kata pensiun dini atau apalah sepanjang ini masih diperlukan ya saya mampu, insya Allah saya masih tetap menjalankan seperti biasa. Yang penting bisa berguna untuk pengendara lain. Iya, tentunya itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu aja. Baiklah, selesai sudah wawancara kami bersama Bapak Ferry. Terima kasih Bapak Ferry atas informasinya. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.